Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh peserta didik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oke, materi konseling kali ini adalah underachiever, mutiara yang tersembunyi. Kenapa Bapak milih materi ini? Yang pertama adalah banyak banget murid-murid Bapak yang sebenarnya punya potensi yang baik, tetapi secara hasil belajarnya cukup rendah. Nah, arti dari underachiever adalah fenomena di mana para peserta didik yang memiliki potensi atau kepintaran yang cukup baik, kecerdasan, akan tetapi prestasi belajarnya rendah. Bapak ulangi, underachiever adalah suatu fenomena di mana peserta didik yang memiliki potensi yang cukup baik atau kecerdasan yang cukup tinggi, akan tetapi hasil belajarnya cukup rendah. Nah, ini yang memang banyak terjadi dialami oleh para siswa Bayangkari, di mana para siswa tersebut memiliki kecerdasan yang cukup baik atau IQ yang cukup baik, tetapi hasil belajarnya cukup rendah. Ada beberapa ciri dari seorang underachiever. Ada 5 ciri. Yang pertama adalah bersikap negatif terhadap sekolah. Yang kedua adalah memiliki konsep diri yang kurang baik. Yang ketiga adalah cemas dalam berkompetisi. Yang keempat adalah selalu mengkambing hitamkan kegagalan. Yang kelima adalah konsentrasi belajar yang cukup rendah. Oke, yang pertama, bersikap negatif terhadap sekolah. Ini yang terjadi adalah mungkin ketika para peserta didik menganggap sekolah itu menjadi hal yang biasa saja atau sekedar hanya menjalankan tuntutan dari orang tua. Nah, akhirnya hanya biasa saja dalam bersekolah, tidak ada target belajar, tidak ada target sekolah. Ini yang terjadi. Atau mungkin ketika para siswa memiliki masalah dengan aturan-aturan sekolah yang berlaku, atau mungkin memiliki masalah dengan para bapak ibu guru, sehingga ada masalah dalam proses belajar di sekolah. Nah, kalau ini terjadi, segera selesaikan dengan baik, sehingga potensi kalian akan tetap muncul, akan tetap berkembang dengan baik. Yang kedua, memiliki konsep diri yang salah. Ketika kalian menilai diri kalian menjadi anak yang tidak cerdas, anak yang kurang pandai, atau mungkin cenderung menganggap diri kalian bodoh, sehingga apapun yang kalian pelajari, padahal kalian mampu, hasilnya itu cenderung rendah. Nah, ini yang terjadi. Menganggap diri kalian tidak mampu dalam semua pelajaran, padahal Bapak yakin ada beberapa pelajaran yang mungkin kalian mampu sebenarnya, tetapi karena konsep diri yang kurang baik, sehingga menganggap diri kalian selalu tidak mampu dalam semua pelajaran. Yang ketiga, cemas dalam berkompetisi. Ketika kalian dimasukkan dalam suatu grup atau teman sekelas, teman-teman kalian pandai semua, atau teman-teman kalian cukup baik dalam belajarnya, hasilnya tinggi, kalian mulai cemas, malu akan hasil belajar kalian, tidak mampu bersaing dengan teman-teman kalian yang pintar, sehingga hasil belajar kalian menjadi cenderung rendah. Yang keempat, mengkambing hitamkan kegagalan. Nah, ketika kalian nilainya jelek, nilainya buruk, pasti kalian mengkambing hitamkan, ini pasti karena si A, ini pasti karena si B, ini pasti kalian gagal karena suasana kelas yang enggak baik atau kelasnya berisik, sehingga konsentrasi belajar cenderung tidak mampu berkonsentrasi dengan baik, sehingga selalu kegagalan yang kalian salahkan. Lalu yang kelima adalah konsentrasi belajar yang rendah. Ini sering banget terjadi pada siswa Bayangkari ketika belajar di kelas, gitu kan, belajar di kelas, ada orang yang lewat di depan kelas, nengok semua, guru-guru yang sedang menjelaskan kalian acuhkan. Atau ketika kalian di kelas, di depan lagi ada sedang olahraga, malah fokus yang olahraga kalian perhatikan semua. Nah, ini konsentrasi belajar kalian cenderung kurang baik.
guru kalian yang sedang menjelaskan di depan kelas tidak kalian perhatikan, tidak kalian simak dengan baik, sehingga apa? Kalian tidak paham apa yang guru kalian sampaikan. 5 ciri tadi yang memang mencirikan seorang underachiever. Lalu penyebabnya apa? Ada 2 penyebab, internal dan eksternal. Nah, untuk internal ini yang pertama adalah gangguan kesehatan penglihatan. Mungkin bisa jadi ada gangguan penglihatan dalam diri kalian, sehingga ketika duduk di belakang nggak jelas tulisan gurunya atau tulisan temannya, sehingga kalian tidak mampu menyimak dengan baik. Yang kedua adalah motivasi belajar yang rendah. Ini yang memang banyak sekali terjadi pada siswa kita, motivasi belajar yang rendah, rasa malas yang tinggi. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Padahal kalian punya potensi, kalian punya kecerdasan, karena motivasi belajarnya rendah, jadi tidak muncul kecerdasan kalian. Ayo semangat lagi, tingkatkan motivasi belajar kalian, semangat lagi, lebih baik lagi belajarnya. Apalagi ini di masa pembelajaran di rumah, di mana kalian sering sekali melupakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bahkan ketika Bapak Ibu guru memberikan video pembelajaran, kalian tidak simak dengan baik video tersebut. Lalu faktor eksternal apa, Indor? 1, pola asuh. Pola asuh orang tua, yang terkadang orang tua membiarkan anaknya bermain terus, bahkan bermain dengan gadget dibiarkan, sehingga apa yang terjadi? Ketika kalian tidak terus melatih diri kalian, potensi kalian tidak akan berkembang dengan baik. Pola asuh orang tua yang membiarkan kalian selalu bermain dengan teman-teman kalian atau dengan gadget. Lalu yang kedua, faktor teman. Ini, kalian punya teman mungkin yang kurang baik, yang temannya ngajak main terus, jarang ngajak belajar. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena faktor ketika teman kalian baik, selalu mengajak belajar, pasti kalian akan terbawa kepada suasana belajar yang baik, terbawa kepada motivasi teman yang baik, sehingga akan terus menerus mau belajar. Tapi ketika teman kalian selalu ngajaknya main, nongkrong, jalan, disamper sama teman yang main yuk, yang terjadi apa? Kecerdasan kalian, potensi kalian tidak akan muncul. Kenapa? Karena main terus dengan teman-teman yang mungkin kurang baik tadi. Oke, tadi tersebut Bapak akan tampilkan nanti slide-nya. Jadi kenapa Bapak tampilkan materi ini? Karena Bapak yakin anak-anak Bayangkari punya potensi yang baik, tetapi rasa malas yang tinggi itu menghancurkan potensi kalian, meredupkan kemampuan kalian, sehingga kalian tidak mampu berkembang dengan baik menjadi siswa-siswa yang berbakat dan siswa yang cerdas. Oke, sekian video singkat dari Bapak. Bapak harapkan kerjakan semua tugas dengan baik, simak video pembelajaran Bapak Ibu guru, pelajari terus buku-buku yang memang ada diberikan, karena selama PJJ ini kalau kalian tidak belajar dengan baik di rumah, otomatis nilai kalian akan rendah dan Bapak Ibu guru akan sulit membantu dengan nilai-nilai kalian yang cukup rendah nantinya. Terima kasih dari Bapak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.